Jangan mendekat. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Aku akan merusak wajahmu sekarang juga, dan kemudian aku akan membiarkan 100 pengemis memberimu sambutan yang pantas. Tidak, Liao. Biar aku lihat. Mulai sekarang. Siapa yang masih akan peduli padamu? Biar kulihat siapa yang berani menyentuh adikku. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jadi itu kau, pengemis ini, yang dipungut oleh Tuan. Hari ini tepat di depanmu. Aku akan menyayat wajahnya. Ya, apakah kamu baik-baik saja? Kau mencari mati. Kau tidak tahu diri. Kau berani memukulku. Aku saat ini adalah kepala keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Tidak lebih dari sekadar kentut di hadapanku. Terlebih lagi, kau bahkan belum menjadi kepala keluarga Jiang. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera lepaskan adikku. Jika tidak, kalian semua akan mati. Baik. Seseorang yang tidak takut mati telah tiba. Kalian berdua, pukuli dia sampai mati. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, mengapa kau kembali? Jangan khawatir. Aku kembali kali ini. Agar tidak ada lagi yang akan merundungmu. Jiang Tao. Kembali pada saat ini. Bukankah kau hanya mencoba mendapatkan bagian uang yang lebih besar? Jangan lupa. Dulu kau hanya anjing yang kami pungut itu saja. Kau ingin uang begitu? Baiklah. Aku akan memberimu 1 juta. Ambillah. Sekarang pergilah. Aku akan menganggap masalah hari ini tidak pernah terjadi. Apa? Kau pikir 1 juta cukup untuk mengusirku? 1 juta ini, bisakah itu membeli nyawa Tuan? Jin Tao, jangan melunjak. Kamu tahu sedikit seni bela diri amatir dan mengira kami tidak punya cara untuk menanganimu. Kakak, kau harus segera mengambil 1 juta itu dan segera pergi. Masalah ini tidak pernah ada hubungannya denganmu. Mereka telah berkomplot melawan keluarga Jiang selama bertahun-tahun sekarang. Dan karena mereka berani bertindak, mereka pasti telah membuat persiapan yang matang. Kita. Yun Er, percayalah padaku. Mereka tidak lebih dari sekumpulan semut. Tidak berarti. Sungguh sombong. Bocah, karena kau mencari mati aku akan memberikannya. Karena kau hari ini datang ke sini, kau bahkan tidak boleh berpikir untuk pergi hidup-hidup. Jik Xiao, keluarlah. Bocah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang ambil uangnya dan pergilah. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membuatmu di sini hari ini menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Ini adalah pendukungmu. Jiu Xiao, murid Master Shenlong dari wilayah barat. Kamu orang bodoh yang tidak tahu hidup atau mati. Jiu Xiao adalah tabib dewa terkemuka dari wilayah barat. Murid terdaftar dari Shenlong, kamu anjing liar yang kalah. Aku rasa kamu bahkan belum pernah mendengar nama besar orang tua itu. Bukan. Apa? Yun Er, apakah Jiu Xiao ini sangat kuat? Bagaimana mungkin Jiu Xiao ini hanya sekadar kuat? Kekuatannya cukup mengerikan. Aku dengar dia pernah seorang diri melawan sekawanan singa. Kakak, kau harus segera pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau ingin pergi sekarang? Terlambat. Jik Xiao, bawa dia keluar untukku. Apakah ini pendukungmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya kau? Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu jurus itu? Siapa aku? Apa yang aku tahu? Apakah aku perlu memberitahumu? Jik Xiao, seluas apapun dunia ini, kau hanya perlu mematuhi satu orang. Jika dia marah, di langit dan di bumi, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Mungkinkah kau orang itu? Saya minta maaf, saya salah. Sampah, kamu adalah murid Tuan Shenlong. Bagaimana bisa kamu berlutut di hadapan orang asing yang tidak dikenal ini? Jiu Xiao, gurumu meminjamkanmu kepada kami. Kami sekarang adalah tuanmu.
Aku perintahkan kamu untuk segera bangun. Dia adalah orang rendahan. Dia tidak layak membuatmu berlutut. Sekumpulan idiot. Jika kau ingin mati jangan seret aku bersamamu. Hanya karena dia adalah orang rendahan. Dia bajingan tanpa ibu. Apakah dia layak membunuhku? Bajingan. Kamu berani memukulku. Sekelompok orang bodoh yang buta. Sekarang aku nyatakan, klan Shenlong bersama keluarga Jian dan keluarga Li mereka tidak memiliki hubungan apapun. Jixiao. Ini tidak mungkin. Ini adalah pendukungmu. Tampaknya tidak bisa diandalkan juga. Jin Tao. Itu kamu. Biasanya aku tidak pernah memprovokasimu. Mengapa kamu menargetkanku di mana-mana? Yun Er memperlakukanmu seperti adiknya sendiri. Mengapa kau sebaliknya, menargetkannya di mana-mana? Karena dia hanyalah seorang jalang. Diam. Kau wanita, tidak hormat kepada orang tua, dan tidak sopan kepada leluhur, tidak berguna bagi negara. Kau benar-benar tidak setia, dan tidak berbakti. Seorang wanita yang tidak adil, dan tidak benar. Kau tidak layak menyebutkan nama adikku. Ayo pergi. Bocah. 3 hari dari sekarang, Aula pertemuan keluarga Jian akan mengadakan upacara suksesi kepala keluarga Jian. Jika kau punya nyali datanglah. Baiklah. 3 hari kemudian, aku ingin kau mengembalikan semua yang kau ambil dari keluarga Jian. Kembalikan semuanya. Jika kurang setengah poin saja, aku ingin kau termasuk keluarga Li. Dimusnahkan sepenuhnya. Yun Er. Ayo pergi. Apa yang kita lakukan sekarang? Sampah Jin Tao itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Sudah lama melewati zaman perkelahian dan pembunuhan. Lalu kenapa jika dia menguasai ilmu bela diri? Jangan lupa, kita memiliki kantor inspeksi yang mendukung kita. Jika dia berani datang 3 hari kemudian, aku akan memastikan dia tidak akan pernah sosok yang terhormat. Harap semuanya tenang sejenak. Aku melihat bahwa hari ini, Tuan dari keluarga Jian. karena semua orang telah tiba, maka aku akan mengumumkan secara resmi. Satu hal, mulai hari ini, Jiang Zun akan resmi menjadi penerus keluarga Jiang kami. Tunggu sebentar. Kamu benar-benar berani muncul. Bukankah kamu datang bersama saudaramu yang pengemis itu? Bersama. Kalian semua tidak layak bagi kakakku untuk datang ke sini secara pribadi. Tuan, Jiang Zun ini tidak boleh menjadi kepala keluarga Jiang. Kamu bukan lagi anggota keluarga Jiing. Sekarang keluar dari keluarga Jiing. Mereka yang seharusnya keluar dari keluarga Jiang adalah kalian. Keluarga Jiang yang baik-baik saja telah dirusak olehmu, mengubahnya menjadi kekacauan total. Kalianlah yang seharusnya pergi. Kau sekarang sudah bukan lagi anggota keluarga Jian. Hak apa yang kau miliki untuk mendikte hal-hal di sini? Aku lihat luka-lukamu telah sembuh, dan kau mencari masalah lagi bukan? Jin Tao, ini adalah olah dewan keluarga Jiing. Bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil orang-orang dari kantor inspeksi. Ketika saat itu tiba, jangan datang menangis dan memohon padaku untuk mengampuni nyawa anjingmu. Kantor inspeksi adalah tempat yang paling menjunjung tinggi keadilan dan hukum. Apakah kau masih berniat untuk sengaja melanggar hukum dan menggunakan kekuasaan mutlak? Orang udik tetaplah orang udik. Kantor inspeksi dan keluarga Li sedekat satu keluarga. Di kota Ming, keluarga Li adalah keadilan. Dan kantor inspeksi adalah hukum. Benar-benar keluarga Li. Benar-benar kantor inspeksi. Hari ini aku ingin melihat seberapa besar kekuasaan yang benar-benar kau miliki di balik layar. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Saat ini di kota Mi, kepala kantor inspeksi adalah saudara angkatku. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia akan segera datang ke sini. Karena kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Biar kutunjukkan padamu apa itu otoritas yang sebenarnya. Kakak ayah kita segera pergi. Orang-orang dari kantor inspeksi terkenal sangat kejam. Kita akan segera kehilangan nyawa kita. Yun Er, percayalah padaku. Hanya seorang Fang Hu tidak layak untuk disebutkan. Berani sekali. Kau bahkan tidak menganggapku Fang Hu di matamu. Saudara Hu, aku benar-benar minta maaf karena telah merepotkanmu untuk datang sejauh ini. Dua sampah inilah yang berani tidak menghormati kantor inspeksi. Dan juga, mereka menghina Anda Tuan yang terhormat. Di depan begitu banyak orang, mereka tidak terlihat seperti tokoh penting manapun. Sangat sombong.
Seberapa besar muka yang kau pikir kau miliki? Kau benar-benar berani melukaiku. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kau memutarbalikkan fakta dan mengabaikan nyawa manusia. Menurut hukum wilayah Jian, kau tidak akan pernah meninggalkan penjara seumur hidup ini. Keras sekali mulut anjingmu itu. Kau berani bicara padaku tentang undang-undang dan hukum. Aku adalah kepala kantor inspeksi. Hanya sebuah kantor inspeksi berani melakukan trik menggunakan kekuasaan mutlak. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk mengelola kota Minmu. Halo. Bawa orang-orang dari kantor inspeksi. Datanglah ke keluarga Jian. Feng Hu bertindak semena-mena. Bawa dia ke penjara untukku. Orang udik tetaplah orang udik. Apakah kau tahu siapa Tuan King Yun itu? Dan hanya dengan satu panggilan telepon, kau bisa memanggil Tuan King Yun. Berakting begitu realistis. Aku hampir mempercayainya. Tepat sekali. Seluruh kota Ming tahu. Satu-satunya yang bisa memerintah Tuan King Yun adalah Tuan Agung. Jangan bilang kau ingin mengatakan bahwa kau adalah penguasa tertinggi, benarkah? Kau bahkan berani menyamar sebagai penguasa tertinggi. Aku tidak perlu menyamar. Karena aku sendiri adalah penguasa tertinggi. Dasar kau anjing. Kau sudah keterlaluan dalam berakting. Dasar kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Berani-beraninya menyamar sebagai penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi adalah dewa pelindung wilayah Jiang kita. Kau sampan. Kau bahkan tidak layak untuk menyebut namanya. Jin Tao, berhenti berpura-pura gila dan bertindak bodoh di sini. Kamu membuang-buang waktu. Aku memberitahumu. Konsekuensi dari menyinggung kami hanya ada satu, dan itu adalah diinjak-injak di bawah kaki. Memohon ampun. Adapun jalan itu, setelah kakakku selesai bermain, aku akan mengirimnya ke rumah bordil untuk menjadi jalan seumur hidupnya. Kakak, ayo pergi. Tidak perlu khawatir. Orang-orang dari kantor inspeksi akan segera tiba di sini. Kakak, apa yang membuatmu berpikir aku harus mempercayaimu? Itu adalah kantor inspeksi yang sedang kita bicarakan. Jangan terlalu banyak membual. Kau akan membuatku terbunuh. Masih jalan ini, yang tahu apa yang baik untuknya. Tapi hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Kakakku, berhenti membuang-buang kata dengannya. Bereskan dia. Seseorang, pertama bawa wanita ini, dan buat dia cacat untukku. Seorang cantik dengan lengan dan kaki yang patah. Adalah favoritku. Mendebarkan. Tuan King Yun telah tiba. Tuan King Yun, Feng Hu, kita bertemu lagi. tidak buruk. Kamu sudah diperhatikan oleh penguasa tertinggi. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Terima kasih Tuan King Yun atas promosinya. Terima kasih atas promosinya. Selamat Master Pavilion Fan. Pencapaian Anda, bahkan penguasa tertinggi, telah memperhatikannya. Maka promosi sudah di depan mata. Ya, selamat Tuan Pavilion Feng. Mudah saja. Saat waktunya tiba kita akan mengadakan perjamuan besar. Kalian semua harus datang. Kami pasti akan datang. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bocah, ini adalah pertama kalinya, dan juga yang terakhir kalinya. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Jika tidak seumur hidupmu, kau akan mendekam di penjara untukku. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan coba. Kau. Cukup Feng Hu. Apakah kamu akan menerimanya atau tidak? Tuan King Yun mohon redakan amarah Anda. Feng Hu dari kantor inspeksi, bertindak sebagai pelacur bagi harimau. Titah penguasa tertinggi, eksekusi tanpa ampun. Sejak kapan kantor inspeksi berubah menjadi milik keluarga Li dan keluarga Jing? Kantor inspeksi berulang kali melakukan pelanggaran tapi masih bermimpi promosi. Sangat konyol. Dan kalian semua diam-diam berkolusi dengan kepala kantor inspeksi. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tidak. Tidak mungkin ini tidak nyata. Bagaimana mungkin penguasa tertinggi mungkin memperhatikan kita? Utusan King Yun, itu bukan kami. Itu bukan kesalahan kami. Feng Hu menginstruksikan kami dalam segala hal. Kami tidak tahu apa-apa. Itu benar. Semuanya adalah Feng Hu. Dan juga Jing Yun. Jalan itu. Dia adalah kepala keluarga Jing. Kami semua mendengarkannya. Ya. Itu dia. Dia adalah kepala keluarga. Kakeknya juga adalah kepala keluarga. Semuanya dilakukan atas instruksinya. Utusan. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu tidak benar. Utusan King Yun. Itu benar-benar bukan aku. Aku tidak. Cukup. Menyebabkan kerugian belum cukup dan sekarang kamu memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain.
kamu benar-benar pantas mati 10.000 kali. Ayo pergi. Kakak Tou, kami. Selesai. Tempat ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Ayo pergi. Kakak, berdoa kepada Buddha ini. Apakah benar-benar berguna? Ya itu, tergantung pada apakah kamu percaya atau tidak. Nora, mereka ada di sini. Kalian berdua. Mau kemana kalian? Liao, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah ini Nona Li? Jin Tao. Kematianmu sudah dekat. Bagaimana? Bukankah pelajaran kemarin sudah cukup? Jin Tao. Penghinaan dari kemarin lusa. Aku menuntutmu membalasnya 100 kali lipat. Hari ini aku ingin kamu dan wanita keji itu berlutut dan memohon ampun. Jin Shan. Bunuh mereka untukku. Liao Jin Shan. Apakah kalian berdua gila? Yun Er. Jangan takut. Jin Tao. Seberapa bodohnya kamu? Tangan hitam Kota Ming yang membunuh tanpa berkedip. Jin Shan. Semua orang di dunia bawah Kota Ming. Siapa yang tidak mengenalnya? Hari ini, dia ada di sini khusus untuk membunuhmu. Aku akan menginjakmu dan kepala wanita keji kecil itu dan membuatmu berlutut serta memohon ampun hari ini. Penghinaan dari kemarin lusa. Kamu harus membalasnya 100 kali lipat. Kakak, mengapa kita tidak segera pergi? Jin Shan ini adalah tangan hitam Kota Ming yang terkenal kejam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yun Er, jangan khawatir. Mereka hanya sekumpulan preman. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Dasar anjing, kamu mencari mati bukan? Serang dia. The film was translated and narrated by M Media. Ini tidak mungkin. Kakak, bagaimana bisa kamu? Hanya sekumpulan preman. Ini masalah kecil. Tunggu aku. Apakah aku menyuruhmu pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putri dari keluarga Li. Bahkan jika kamu mengenal Ming Jiu, lantas kenapa? Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Dan suamiku, Chen Ming dari keluarga Chen, juga akan membuat perhitungan denganmu. Lepaskan aku. Beraninya aku Liao disentuh oleh sampah pengemis sepertimu. Lepaskan. Maksudku mulutmu. Mengapa begitu kotor? Sekarang, minta maaf padanya. Mustahil, aku tidak akan meminta maaf kepada pelacur itu. Memanggilnya pelacur berulang kali. Apakah itu benar? Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Kakak, Jiang Tao. Jangan sentuh dia. Kamu yang mengatakannya. Jiang Tao, apa kamu gila? Dia adalah anggota keluarga Li. Apakah kamu pikir aku gila? Apa yang akan kamu lakukan? Aula Renyi tidak akan mengampunimu. Mereka tidak hanya akan membunuhmu, tetapi mereka juga akan membunuh seluruh keluargamu. kakak, mari kita bergegas pergi. Yun Er, tunggu aku. Apakah kamu pikir sekumpulan sampah dari Aula Renyi itu bisa melindungimu? Orang-orang Aula Renyi tersebar di seluruh kota Ming, bahkan Mingjiu. Tidak lebih dari anjing Aula Renyi. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Token ilahi. Bagaimana kamu bisa memiliki token ilahi? Mungkinkah kamu adalah dengan hormat menyambut? Diam.
Lemparkan dia di pintu masuk keluarga Li. Beritahu anggota keluarga Li bahwa aku yang melakukannya. Sedangkan untukmu, ikutlah denganku. Pergi. Tuan muda, tolong ampuni aku. Katakan padaku. Kamu tahu tentang Aula Renye? Semua transaksi senjata. Tuan muda, bagaimana kamu tahu? Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Aula Renyi menjual senjata api. Ada lokasi tetap di sebuah bangunan pabrik di luar kota Mi. Mungkin malam ini akan ada transaksi besar. Aku terutama bekerja untuk keluarga Li. Bagus. Aku akan pergi dan memeriksa malam ini. Jika tidak ada, kamu mati. Saudara ketiga, 20 juta adalah batasku. Jiu. Kamu menaikkan harga di tempat. Itu bukan aturannya kan? Jiu, Qiansan. kamu juga tahu. Situasi baru-baru ini tegang. Para saudara juga perlu makan. Kal, Omong kosong. Orang-orang dari kantor inspeksi Kota Ming, siapa yang berani menangkapmu? Siapa yang tidak tahu bahwa orang-orang dari kantor inspeksi, ketika mereka melihat orang-orang dari Aula Renyi Anda, bahkan tidak berani kentut. batch barang ini, semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Jika kamu tidak membelinya, orang lain akan. Saudara ketiga, 20 juta adalah batasku. Kalau begitu kita harus membiarkannya begitu saja. Ayo pergi. Tunggu, The film was translated aku akan and membeli kumpulan narrated barang by ini M. dengan harga yang kamu sebutkan. Bukankah begitu? Ayo, biarkan kakak Keith memeriksa barangnya. Saudara ketiga, hitunglah. Aku masih percaya kakak Jiu. Kalau begitu tidak perlu menghitungnya. Kakak ketiga betapa hebatnya wibawamu. Siapa? Qiansan. Letakkan senjatamu. Dan ikutlah denganku. Orang-orang dari kantor inspeksi, Qiansan, kamu yang melakukan ini. Omong kosong. Orang-orang dari kantor inspeksi. Bukankah ketua aula kita memberitahu orang-orang dari kantor inspeksi berhenti ikut campur urusan kami? Ketua aulamu. Aku benar-benar ingin tahu. Siapa ketua aulamu? Aku menyarankanmu untuk berhenti ikut campur. Ketua pavilionmu tidak lebih dari anjing aula Renyi. Bahkan jika kamu tangkap kami semua, pada saat itu kita hanya bisa menyaksikan Mingjiu tanpa daya, membiarkan kita pergi. Kapan aku memberitahumu bahwa aku adalah orangnya Mingjiu? Anda bukan anggota kantor inspeksi kota Mi. Tentu saja aku bukan anggota kantor inspeksi kota Ming. Penguasa tertinggi, turunkan senjatanya. Qiansan, kamu pengecut. Diam kau wanita jalang busuk, buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Penguasa, penguasa tertinggi. Halo bos, Qiansan telah ditangkap. Qiansan ditangkap. Kalau begitu bisnis perdagangan senjataku belum terbongkar. Cari. Temukan dia untukku. Siapa sebenarnya yang menangkap Qiansan? Halo. Halo kakak, apa yang ingin kamu makan malam ini? Aku akan pergi membeli bahan makanan. Selama Yunger yang membuatnya. Aku suka makan apa saja. Nona Jian. Selamat pagi. Siapa kalian semua? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Nyonya, kami meminta kehadiran Anda. Ikutlah dengan kami. Halo, Yuner. Yuner. Halo King Yun. Segera lacak. Lokasi Yuner. Cepat. Pukul dia. Jin tahu, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuh pelatur ini. Belumkah kamu mencari tahu kemana Jing Tao pergi? Nora, menurut berita pagi ini, Jiang Tao telah ditemukan. Kami sudah memberitahunya bahwa Jiang Yun ada di tangan kami. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan sekarang. Jin Tao, cepatlah kemari untuk mati. Berhenti. Dia di sini.
Kalian binatang. Tenanglah. Jika kamu berani bertindak gegabah, wanita ini akan segera mati. Apa yang kau inginkan? Jin tahu. Kamu mematahkan kakiku. Aku akan membunuh wanita ini. Lepaskan Yun Er segera. Jika tidak, aku akan memusnahkan keluarga Li kalian dalam 3 hari. Jing tahu, oh Jing tahu. Kamu masih memiliki sikap keras kepala ini. Menghabisi keluarga Liku dalam 3 hari. Apakah kamu pikir hanya karena kamu mengenal Ming Jiu, kamu bisa berjalan-jalan tanpa kendali? Kamu sampah pengemis. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, seluruh keluarga Limu akan dikubur bersamamu. Jin tahu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting bukan? Dan menghabisi keluarga Liku dalam 3 hari. Kemarilah. Biarkan aku sendiri yang mematahkan kaki anjingmu. Jika tidak, aku akan membunuh wanita murahan ini. Sepertinya kamu masih tahu cara mengikuti permainan. Jangan ada yang bergerak. Jin tahu, kamu tidak menginginkan nyawa pelacur itu lagi. Begitukah? Lepaskan Nona. Kalian semuanya. Enya. Yun Er. Yun Er, bangunlah. Yun Er. The film was translated and narrated by Kamu M. makhluk Media. anjing. Kamu sudah tamat. Kakek dari pihak ibuku dan keluarga Chan tidak akan melepaskanmu. Aku tahu pagi ini, Ming Jiu telah dicopot oleh kantor inspeksi umum dari jabatannya. Dia bukan lagi penguasa kota dari kota Ming. Tunggu saja kematianmu. Yun Er, kau harus istirahat dulu. Ming Jiu melalaikan tugasnya. Dengan sukarela menjadi anjing bagi Aula Rinyi. Dia tidak layak menjadi tuan kota ini. Akulah yang menginstruksikan orang-orang dari kantor inspeksi untuk mencopotnya dari jabatannya. Jin tahu. Apakah kamu sudah gila? Kamu pikir kamu siapa? Hingga bisa menentukan nasib seorang penguasa kota, penguasa wilayah Jieng. Kamu sampah. Sandiwara macam apa yang sedang kamu tunjukkan padaku? Jian tahu. Kenapa kamu belum mengerti? Ming Yu sudah meninggalkan kota Ming. Bukankah kamu harus membayar harganya sekarang? Membuatku membayar harganya. Kau tidak layak. Jian tahu. Ming Yu tidak ada di sini. Di hadapanku Li Xiantian. Kamu ini apa? Aku ingin kamu bertobat di depan makam putriku dan membayar nyawa putriku. Li Xiantian. Qian Shan sudah mengaku tentangmu, memberikan bukti perdagangan senjatamu. Kamu menanggap Qian Shan. Kakek, mengapa kamu berdiri di sana dengan terpaku? Cepat suruh seseorang untuk memukuli orang ini sampai mati. Dian, Kakek, mengapa kakek memukulku? aku sedang menyerangmu. Adik kecil, mari kita bicarakan baik-baik. Kau membunuh begitu banyak orang. Membicarakan segalanya. Bermimpilah. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Li Xiantian. Kau memperdagangkan senjata dan mencelakai nyawa. Menurut hukum wilayah Jian, kau harus dieksekusi. Saudaraku, saat berurusan dengan orang lain tinggalkan jalan keluar, agar kamu bisa bertemu lagi nanti. Meninggalkan jalan keluar. Aku khawatir kau tidak akan. Bahkan melihat matahari esok hari. Kamu ingin memperkeruh suasana. Baiklah, Tuan Sejati Aula ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Bukti yang kamu pegang. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Jin tahu, aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kamu tidak lebih dari seorang sampah yang terombang-ambing selama 10 tahun. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara kepada kakak dari pihak ibuku seperti itu? Kakak, lupakan saja. Ming Jiu sudah meninggalkan kota Ming. Dia bukan lagi penguasa kota sekarang. Kita bukan lagi tandingan keluarga Li. Yun Er. Dengarkan aku. Kita tidak butuh Ming Jiu. Jika keluarga Li-nya berani menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Sudah sangat lama sekali sejak aku mendengar kata-kata seperti itu. Kamu ingin keluarga Li-ku membayar 100 kali lipat. Bajingan kamu cari mati. Adik kecil, aku harap kamu menyimpan bukti di tanganmu sebagai rahasia ketat.
Tapi melihatmu, dalam keadaanmu sekarang, kamu tidak bersedia bukan? Kalau begitu kamu hanya bisa menunggu kematian. Katakan padaku, The film was Tuan yang translated sebenarnya di and balik aula ringnya. narrated by M Media. siapa sebenarnya dia? Kamu tidak pantas tahu. Sampah. Sekarang kamu tahu rasa takut. Cepat merangkaklah ke sini untuk memohon ampun. Jika tidak, aku akan membuat pelacur ini dan keluarga Jingmu semuanya menghilang. Jangan sakiti anggota keluarga Jiang. Aku juga tidak mau. Tapi, lihatlah, saudaramu yang sombong itu, dialah orangnya. Siapa yang ingin membunuh anggota keluarga Jingmu? Jian tahu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyimpan bukti di tanganmu sebagai rahasia ketat, lalu lumpuhkan kakimu sendiri. Dan memohon ampun di depan makam putriku. Aku mungkin bisa mengampuni nyawa anjing anggota keluarga Jianmu. Kakak, mari kita berhenti di sini. Keluarga Jiang kita tidak memiliki Lord Ming. Kita tidak bisa melawan keluarga Li. Keluarga Jiang kita semua akan kehilangan nyawa mereka. Percayalah padaku, dengarkan aku. Aku memohon padamu, tolong lepaskan anggota keluarga Jiang. Oke, aku akan berlutut di hadapanmu. Aku memohon padamu. Yun Er, kau harus percaya padaku. Apa alasan yang aku miliki untuk mempercayaimu? Aku. Kamu keluar sini. Karena kamu, keluarga Jiang kita semua akan kehilangan nyawa mereka. Aku pasti akan membuat keluarga Li binasa. Seluruh kota Ming. Kecuali orang itu, siapa yang bisa menghancurkan keluarga Liku? Jin tahu. Kau ini apa? Kau tidak lebih dari seorang anjing busuk yang hanya tahu cara membual. Jian tahu karakter sepertimu. Bukti itu bahkan belum diserahkan ke tangan Inspektorat Jinbera. Dan kamu sudah akan mati. Lagi pula, jika kamu tidak bisa bertemu Tuan King Yun, bukti di tanganmu tidak akan berarti apa-apa. King Yun akan segera tiba. Pada saat itu, keluarga Limu semuanya akan dieksekusi. Omong kosong. Hanya berdasarkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu bisa mengenal Tuan King Yun? Kakak berhentilah bicara. Jika kamu terus bicara, kita akan segera kehilangan nyawa kita semua. Kakak, Yun Er, lihatlah. Wanita jalang ini masih punya akal sehat. Tidak seperti dirimu, yang hanyalah seorang anjing busuk yang hanya tahu cara membual. kau wanita jalan. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau sampah tidak berguna. Kau berani memukul. Bagaimana jika aku memukulmu? Jian tahu. Aku akan membuat anggota keluarga Jianmu mati semua. Li Xiantian, siapa yang ingin kamu bunuh? Tuan King Yun, kenapa Anda di sini? Penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. Tuan King Yun, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin dia adalah penguasa tertinggi? Ini tidak mungkin. Tuan King Yun, Anda pasti salah. Sampai ini. Bagaimana mungkin dia menjadi penguasa tertinggi? Menghina penguasa tertinggi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Tuan King Yun. Bagaimana mungkin dia adalah penguasa tertinggi? Ini tidak mungkin. Dia adalah penguasa tertinggi. Bagaimana mungkin kamu menjadi penguasa tertinggi? Apakah Mingyu mungkin bersamamu? Keluarga Li dari kota Ming menjual senjata api. Kejahatan yang serius. Katakan padaku, Tuan yang sebenarnya di balik aula ringnya. Siapa sebenarnya dia? Penguasa tertinggi. Saya mohon ampuni saya. Ampuni saya. Tuan sejati di balik aula ringnya. Saya juga tidak tahu. Dia tidak pernah muncul dalam wujud aslinya. Penguasa tertinggi. Seharusnya aku tidak berbicara sekasar itu. Demi mengingat kita semua adalah anggota keluarga Jiing. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Keluarga Li. Hancurkan mereka. Ya Tuan. Semuanya lihat-lihat. Berapa banyak kerugian kita. Direktur Jian, Anda saat ini ketua dari grup Jiang. Anda harus memberikan solusi untuk hal ini. Semalam, mitra dan investor kami semuanya melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 3 hari, semua uang kita akan hilang. Tepat sekali Direktur Jian, Anda harus memikirkan solusinya. Semuanya tolong jangan khawatir. Tadi malam, aku juga menerima kabar itu. Aku akan mencari jalan keluarnya. Direktur Jian, bukan itu intinya. Semua aset kami orang-orang tua diinvestasikan di grup Jiang, pemegang saham. Kalian mungkin masih belum tahu kenapa kan? Itu semua karena Direktur Jiang kita ini, demi seorang pria, menyinggung grup Chen. Grup Jiang kita berakhir dalam keadaan seperti ini. Keluarga Chen sudah merilis berita.
menuntut agar Anda Direktur Jiang dan pria itu secara pribadi pergi dan berlutut untuk meminta maaf. Jika tidak, mereka tidak akan mengampuni grup Jiang. Direktur Jiang, Anda bingung. Bagaimana bisa Anda menyinggung grup Chen hanya demi pria ini? Semuanya. Pria itu ada di sana. Kau adalah gigolo itu. Keluar. Beraninya kau menampakkan wajahmu di sini. Tetap di sini. Tepat sekali. Gigolo yang hidup dari wanita. Ini semua gara-gara kamu. Baiklah, berhenti bicara. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan menyelesaikannya. Direktur Jiang, Anda bilang Anda punya solusi. Mengapa Anda tidak beritahu kami apa solusinya? Berhenti memberi kami janji kosong. Tidak ada gunanya. Apalagi yang bisa dilakukan? Anda sebaiknya mendengarkan keluarga Chen saja. Bawa Jin tahu dan pergi bersama ke keluarga Chen untuk berlutut dan meminta maaf. Itu benar. Masalah ini dimulai karena kamu Jiang Yon. Kamu Jiang Yon harus menyelesaikannya sendiri. Tepat sekali. Kamu harus. Cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Ya, cepatlah pergi. Yun Er, serahkan padaku. Kakak, kamu... Masalah ini, saya akan menyelesaikannya. Jing Tai, apakah kau gila? Tahukah kau seberapa banyak yang harus keluarga Jiang keluarkan untuk bertahan hidup kali ini? Setidaknya 10 miliar. Berhentilah bicara omong kosong seperti itu. Lihatlah dirimu sendiri. Penampilanmu yang menyedihkan dan malang itu. Seorang white alkali yang hidup dari wanita. Apa yang kamu punya untuk menyelesaikan ini? Aku pikir kamu harus secara jujur dan patuh pergi berlutut di hadapan Tuan Muda Chen. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bodoh sombong yang tidak tahu diri. Kamu bahkan berani menyinggung Tuan Muda Chen. Cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Jika tidak, jangan salahkan kami. Bocah, apa kau dengar itu? Kami menyuruhmu untuk bergegas dan datang ke sini dan berlutut di hadapanku. Tuan King Yun harap tenang saja. Ini hanya 10 miliar itu saja. Aku akan segera pergi ke kota Mi untuk menyuntikkan modal ke keluarga Jiang. Tuan King Yun bisa menggunakan uangku adalah kehormatanku. Bagus. Kau, keluar. Bocah, jaga bicaramu. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Chen. Diam, kamu belum punya hak untuk bicara di sini. Silakan lanjutkan. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya tiba. Kali ini benar-benar kesalahan Direktur Muda Jiang dan lelaki simpanan ini. Kami akan membuatnya meminta maaf. Tolong ampuni keluarga Jiang. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Kau. Kemari. Oke. Kenapa kau masih berdiri di sana dengan terpaku? Cepatlah kemari dan berlutut. Yun Er, jangan khawatir. Masalah dana, aku akan menyelesaikannya. Aku sudah mengatur seseorang untuk menanganinya. Kakak, lihat situasinya sekarang. Dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara. Aku. Seorang pria simpanan, seorang white alkali, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Dan kau bilang kau sudah mengatur seseorang untuk menanganinya. Aku ragu kau bahkan punya 2.000 yuan di saku untuk dikeluarkan. Bocah, membual seperti itu, apa kau tidak takut lidahmu akan tergigit? Lidah siapa yang tergigit? Direktur Chen, apa yang membawa Anda ke sini? Anda bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Seharusnya saya menyiapkan resepsi penyambutan untuk Anda. Kamu bocah sedang dalam masalah besar. Direktur Chen, apa yang Anda katakan? Tuan Muda Jiang. Silakan. Anda pasti Jiang Yun, Direktur Jian. Saya mewakili Feng Yun Capital untuk menyuntikkan 10 miliar ke Real Estate Group Jian. Ini kontraknya. Yun Er, mengapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat tanda tangani. Direktur Chen, mengapa? Itu kau. Kaulah yang memanggil Direktur Chen ke sini. Siapa sebenarnya kau? Ini tidak mungkin. Bos Feng Yun Capital datang sendiri untuk menyuntikkan modal ke keluarga Jiang. Mungkinkah benar-benar bocah itu mengundang Direktur Chen? Itu tidak mungkin. Bukankah dia hanya seorang white alkali? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Jian, kalau begitu saya pamit dulu. Siapa bocah ini? Direktur Chen tidak mungkin benar-benar diundang olehnya, kan? Apa yang kamu tahu? Seorang master sejati tetap rendah hati. Grup Jian akan menjadi sangat sukses. Yun Er, ayo pergi. Direktur Chen, kau. The Silakan film saja. was translated and narrated by M Media.
Tuan, kami telah menemukan pembeli hilir dari batch barang olah renyi. Keluarga Lee menjualnya kepada Juyu. Batch senjata api itu dimaksudkan untuk dijual kepada bos kasino Kota Ming. Di jalanan mereka memanggilnya kakak Liang Qi. Kasino Kota Ming. Ayo pergi. Besar. Ayo besar. 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 Taruhan selesai, keluarkan tanganmu. Besar. Permisi semuanya. Apa yang terjadi? Kalah lagi. Saudara Qi. Seseorang ingin menemuimu. Katanya dia di sini untuk berbisnis denganmu. Diperkenalkan oleh pemimpin Lee dari dermaga. Biarkan dia masuk. Beritahu semua orang ini untuk pergi. Baik, semua orang keluar. Ayo pergi, ayo pergi. Kakak Kikan. Aku datang ke sini karena aku ingin tahu kemana perginya kumpulan barang di tanganmu itu. Barang. Barang apa? Itu tentu saja kumpulan senjata itu. Aku bertanya, siapa sebenarnya kamu? Aku Jiang Tao. Mengapa aku datang ke sini? Kau tidak perlu tahu. Jiang Tao. Tuan Muda Chen menyuruhku membunuh seorang Jiang Tao, jadi itu pasti kamu. Jika Tuan Muda Chen yang kau sebutkan adalah Chen Ming, maka itu adalah aku. Kalau begitu kamu datang ke sini untuk mati hari ini. Katakan padaku, mereka yang menjual senjata api, selain keluarga Lee siapa lagi yang ada? Siapa kamu? Aku sudah dalam permainan ini selama lebih dari 10 tahun. Seseorang sepertimu, aku sudah membunuh tidak kurang dari 10. Begitukah? Kalau begitu kau bisa mencoba. Qin Hong, masuklah. Bos besar. King Hong, petarung wanita Liang Qi. Berandalan. Mati di tangan Qin Hong sangat menyakitkan. Dia akan memutus semua meridianmu dan kemudian melemparmu ke anjing liar. Sekarang aku memberimu kesempatan. Buat kakimu sendiri cacat. Aku akan menyerahkanmu kepada Tuan Muda Chen. Mungkin saat itu, kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu yang menyedihkan. Liang Qi, kau melakukan pembunuhan dan perbuatan jahat. Mati 10 kali pun tidak akan cukup bagimu. Apakah kamu mengatakan ingin aku membayar dengan nyawaku? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku akan membunuhmu hari ini. Tidak ada seorang pun di antara seluruh bos Kota Ming yang berani menyentuhku. Kau pikir, kekuatan di belakangmu sangat kuat. Katakan padaku, siapa sebenarnya penguasa di balik aula Renyi? Aku Liang Qi adalah orangnya Bos Jiu. Apakah kamu tahu siapa Bos Jiu? Bos terbesar di seluruh Kota Ming. Bahkan orang-orang dari kantor inspeksi tidak berani ikut campur. Takut padamu. Mengapa aku harus membayar dengan nyawaku? Kau adalah orangnya Juyu. Apakah kau takut sekarang? Sudah terlambat. Qin Hong kemari dan bunuh dia. Kau. Qin Hong, kau sampah, keluar. The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Siapa orang di balik aula Renyi itu? Jangan mendekat. Aku sedang bertanya padamu, jawab aku. Aku adalah pria kakak Jiu. Membuat kekacauan di sini. Apakah kau ingin mati? Juyu kan? Dia akan segera tiba di sini. Mari kita lihat apakah dia bisa memenggal kepalaku. Apakah kau gila? Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Kau hanyalah putra angkat keluarga Jiang. Semua orang di luar sana bilang kau adalah pria simpanan. Sosok seperti Bos Jiu. Apakah dia seseorang yang bahkan bisa kau dekati? Liang Qi, selama kau memberitahuku semua yang kau ketahui, aku bisa mengampuni nyawamu. Ada orang. Kau ingin aku mati di sini? Jika kau tidak ingin dikurung di kehidupan selanjutnya, pergilah dari sini. Membuat kami masuk penjara. Siapa yang berani menangkap orang di pabrik Bos Jiu? Orang-orang lemah dari kantor inspeksi itu. Pergilah tanya mereka. Apakah mereka berani menangkap siapapun di sini? Mereka tidak akan berani. Sampang, beraninya datang ke sini dan membuat kekacauan. Liang Qi, anak buahmu hanyalah sekumpulan orang yang tidak berguna. Bajingan. Kau hampir mati tapi masih saja bicara besar. Kakak Qi. Biarkan aku membunuhnya. Serak. Semuanya berhenti.
Kakak Jiu, Kakak Jiu, apa yang kau lakukan? Lepaskan Bos Jiu. Liang Qi diam. Bos Jiu, apa yang Anda katakan? Aku bilang diam. Bos Jiu, tunggu sebentar. Aku akan membunuh orang ini, lalu datang ke sana. Berhenti, Tuan Muda Jing. Apakah dia orang yang berani diprovokasi oleh orang-orang sepertimu? Komandan Muda Jian, di mana Tuan Muda Jian? Dia hanyalah seorang bajingan yang datang untuk membuat kekacauan. Kau pasti buta. The Apa film kau was ingin aku mati translated bersamamu? and narrated Kakak by Ji, M. Media. bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Tuan Muda Jing, aku akan segera menyuruh mereka meminta maaf padamu. Cepat kemari, minta maaf kepada kakak Jing. Maafkan saya. Hamba yang rendah ini buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Aku mohon ampuni nyawaku. sekarang. Kau bisa memberitahuku. Siapa orang di balik aula Renye? Itu kan? Tuan Muda Chen dari keluarga Chen. Dialah yang selama ini selalu menghubungiku. Tangkap orang itu. Bawa mereka pergi. Penguasa tertinggi, bagaimana jika saya sekarang mengirim seseorang untuk segera menangkap Chen Ming? Apa terburu-buru? Dengan otak si bodoh Chen Ming itu, dia tidak memenuhi syarat untuk menangani perdagangan senjata api. Transaksi sebesar itu. Pasti ada seseorang di belakangnya. Kita harus perlahan-lahan memancing ular keluar dari lubangnya. Lalu penguasa tertinggi maksud Anda? Tunggu saja dengan sabar. Mereka akhirnya akan menampakkan diri. Tuan Muda Chen harap tenang saja. Aku kepala kantor inspeksi yang baru diangkat ini. Anda sendiri yang mendukung dan mempromisikannya. Mulai sekarang aku pasti akan menjadikan Anda sebagai satu-satunya pemanduku. Liwang kepala kantor inspeksi. Kepala Li yang baru diangkat. Ada sesuatu yang aku butuh kau tangani. Baik Tuan Muda Chen, silakan bicara. Tetapkan kejahatan secara sewenang-wenang kepada keluarga Jiang. Pergilah ke keluarga Jiang dan tangkap Jiang Tao serta Jiang Yun. Dan bawa mereka ke kantor inspeksi. Kemudian semua aset keluarga Jiang harus disita. Aku yakin masalah kecil ini bukanlah hal yang sulit bagimu kan? Tuan Muda Chen, keluarga Jiang, apakah mereka menyinggung Anda entah bagaimana? Jika aku menyuruhmu melakukannya, lakukan saja. Baik, aku akan segera pergi. Kakak, kamu benar-benar tahu cara membaca garis tangan. Tentu saja, kakakmu telah berkelana di dunia selama 10 tahun. Aku harus mempelajari beberapa hal. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lihat? Biarkan aku melihat lebih dekat. Ini, Apa itu? kau memiliki kesengsaraan besar dalam takdirmu. Apa-apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, biarkan aku berpikir. Jika kau menikah denganku, aku bisa menjaminmu kehidupan yang damai dan aman selamanya. Kamu bersikap seperti berandalan. Aku bukan. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat kekacauan di keluarga Jiang kami. Jiang Tao dan Jiang Yun benarkan. Aku adalah yang baru diangkat, kepala kantor inspeksi Liwang. Kami telah menerima laporan yang menyatakan bahwa keluarga Jiang telah melanggar hukum wilayah Jian. Sita The film propertinya, was segel translated semua aset keluarga and Jiang. narrated by M. Media. Jiang Tao dan Jiang Yun, kalian dipanggil oleh kantor inspeksi. Bawa mereka. Tunggu. Kepala kantor inspeksi yang baru diangkat. Bolehkah saya bertanya pasal mana yang dilanggar oleh keluarga Jiang kami dari hukum wilayah Jian? Pasal apa-apa itu urusanmu. Jika aku ingin menangkapmu, aku akan menangkapmu. Kantor inspeksi di wilayah Jian menjalankan otoritas hukum wilayah Jian. Jika Anda tidak memiliki bukti dan menangkap orang secara sewenang-wenang, apakah Anda kepala kantor inspeksi ini tidak ingin mempertahankan jabatan Anda? Sombong sekali. Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira kau adalah kepala kantor inspeksi. Bicara omong kosong. Kakak, ayo kita pergi saja bersama mereka. Ketika orang-orang dari kantor inspeksi menemukan kebenarannya, mereka akan memulihkan nama baik kita. Yun bahkan jika itu adalah kantor inspeksi, mereka tidak memiliki hak untuk menangkap orang secara sewenang-wenang. Tidak ada bukti. Aku memintamu untuk pergi. Apakah itu urusanmu? Aku adalah kepala kantor inspeksi yang baru diangkat. Kaulah orang yang tepat yang akan kutangkap. Apakah kau berani menentang hukum wilayah Jian? Aku akan mengatakannya sekali lagi, jika tidak ada bukti keluar. Bukti. Kau berani meminta buktiku. Bagi kantor inspeksiku untuk menangkap orang sepertimu. Orang yang bukan siapa-siapa. Bukti apa yang dibutuhkan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jika kau ingin bukti, tidak ada. Menyinggung Tuan Muda Chen berarti kau pantas mati. Aku mengerti. Jadi itu Chen Ming,
si bajingan itu. Beraninya kau menghina Tuan Muda Chen. Apakah kau bosan hidup? Kembali dan beritahu Chen Ming. Jika dia ingin membalas dendam pada keluarga Jiang, beritahu dia untuk merangkak sendiri ke sini. Kakak, bagaimanapun juga dia adalah kepala kantor inspeksi. Tolong kurangi bicara. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Bocah, apakah kau dengar apa yang dikatakan wanita itu? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah ikut kami. Yun Er, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Adapun kepala kantor inspeksi ini, kau tidak akan menjabat lama lagi. Apa kau masih ingin melaporkanku? Dan membuatku seperti Ming Jiu. Keluar dari kota Ming. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Posisiku sebagai kepala pavilion diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Chen. Bahkan orang-orang tua kolam di Kementerian Personalia itu harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka sanggup menyinggung Tuan Muda Chen. Orang sepertimu, bahkan melirik wajahmu 2 kali saja, sudah merupakan kehormatan besar bagi wajah anjingmu itu. Kakak, kita sebaiknya pergi saja bersama mereka. Kantor inspeksi memiliki hak penegakan wajib. Jika kita terus membuat masalah seperti ini, keluarga Jiang kita akan hancur. Yun Er, tidak ada yang membawamu pergi hari ini. Adapun kau anjingnya Chen Ming, kau tidak akan hidup melewati hari ini. Jiang Tao, kau hanya tahu cara membual bukan? Lihat betapa bijaksananya istrimu. Bagaimana kalau begini? Mengingat dia begitu. Pengertian, kau lepaskan sendiri pakaiannya untukku, telanjang, dan dengan patuh kirimkan dia ke tempat tidurku. Aku mungkin masih bisa mengatakan beberapa hal baik untukmu, mengatakan beberapa kata manis kepadamu, dan menyelamatkan nyawa anjingmu itu. Kakak Wan, lihat wanita ini. Dia benar-benar cantik dan lembut. Setelah kau selesai bermain dengannya, biarkan aku mendapat giliran. Baiklah. Benar-benar tidak berotak, hanya mampu menggunakan bagian bawah tubuh mereka untuk berpikir. Kakak, orang-orang yang menyinggung kantor inspeksi, bukan hanya kita berdua, seluruh keluarga Jiang akan hancur. Aku. Kakak jangan impulsif. Yun Er, jangan khawatir. Orang seperti dia tidak layak bagiku untuk mengangkat jari. Tidak berguna. Yang tersisa darimu sekarang hanyalah mulutmu. Aku menyuruhmu memungkulku, tapi kau tidak berani. Bocah, aku sarankan kau mendengarkan baik-baik kata-kata kakak Wan. Jika kau menyinggung kakak Wan, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati nanti. Cukup berhenti bicara. Aku akan pergi bersamamu. Apa yang diinginkan Chen Ming ini? Arahkan semuanya padaku. Jangan libatkan kakakku. Diam kau perempuan busuk. Bagaimana Tuan Muda Chen berniat menangani si tidak berguna ini? Bukan urusanmu. Bocah, bukankah kau ingin aku keluar dari kota Ming? Mengapa surat pemecatannya belum sampai juga? Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan segera dicopot dari jabatan. Aku sangat takut. Kakak Wan, itu adalah utusan pemanggil. Mustahil ini mustahil. Aku adalah orangnya Tuan Muda Chen. Mustahil. Kota Ming yang baru diangkat. Kepala kantor inspeksi. Li Wan. Utusan pemanggil. Menyalahgunakan wewenangnya dan membahayakan wilayah tersebut. Buktinya sudah meyakinkan. Berlaku segera. Li Wang dipecat dari jabatan kepala kantor inspeksi kota Ming. Utusan yang terhormat, utusan yang terhormat. Apakah ada kesalahan? Aku adalah orangnya Tuan Muda Chen. Kakak Tuan Muda Chen adalah seorang penatua agun. Kau harus memikirkan siapa yang telah kau singgung. Aku. Siapa yang aku singgung? Aku baru saja menjabat The aku. film was translated and Kakak Wang, narrated mungkinkah by itu dia? M-Media. Dia. Jiang tahu apakah kau yang melakukan ini? Siapa sebenarnya orang itu? Pemecatanmu adalah karena kau menyalahgunakan wewenangmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan-tuan, saya salah. Saya buta dan telah menyinggung Anda. Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan mulai sekarang. Saya akan mengikuti jejak Anda secara eksklusif mulai sekarang. Keluar. Tuan Muda Chen, Anda harus membantu saya. Tinggi. Tahun ini, Komandan Jenderal Inspeksi Provinsi telah tiba di kota Ming dan ingin bertemu dengan Anda. Siapa Komandan Jenderal tahun ini? Zhao Qianyun dari keluarga Zhao, orang kepercayaan Sekretaris Agung Liu. Orang Sekretaris Agung Liu. Biarkan dia masuk. Masuklah. Zhao Qianyun dari keluarga Zhao, salam penguasa tertinggi. Saya Qianyun, Komandan Jenderal Inspeksi Provinsi. Bangunlah. Mengenai kunjungan saya kali ini, saya memiliki misi untuk dijalankan. The Panggil film saja was aku Tuan Muda translated Jiang. and narrated by Baiklah. M-Media. Tuanku, akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Tidak ada yang spesifik. Saya hanya menyiapkan beberapa barang bagus, teh terbaik dari Yunchen. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke kediaman Anda. Bagus. Apakah ada hal lain?
Tidak. Jika tidak ada yang lain, kau boleh pergi. Ya. Baiklah. Kemunafikan. Orang Sekretaris Agung Liu. Bukankah mereka semua seperti ini? Bicaralah. Komandan Shao. Cucu Sekretaris Agung Chen ingin bertemu dengan Anda. Cucu Sekretaris Agung Chen. Baik, atur saja. Tuan Muda Chen. Mengapa Anda memanggil saya, Komandan Jenderal Shao? Jika Anda membantuku kali ini untuk berurusan dengan orang yang mencelakai saudaraku, aku akan memastikannya di hadapan kakekku. Saat kau menjadi Sekretaris Agung nanti, itu akan berada dalam jangkauan. Tuan Muda Chen. Kata-kata Anda harus ditepati, Anda tahu itu. Itu sudah tidak perlu dikatakan lagi. Namun aku perlu meminjam token pribadi Komandan Jenderal milikmu untuk sementara. Mudah dilakukan. Kalau begitu masalah ini sudah selesai, saya akan pamit sekarang. Berhati-hatilah di jalan. Tuan Muda Chen, apakah hal ini benar-benar bisa berhasil? Jika itu adalah perintah Komandan Jenderal, apakah keluarga Jiang berani tidak mendengarkan? Kantor inspeksi di seluruh wilayah Jian dan keluarga-keluarga besar itu, siapa di antara mereka saat melihat Komandan Jenderal tidak membungkuk dan bersujud? Jiang tahu. Tidak peduli siapa yang mendukungmu. Kali ini, kamu pasti mati. Kakak, dalam beberapa tahun terakhir, apa yang sibuk kamu lakukan di luar sana? Hei, aku bukan orang bodoh. Jangan membohongiku. Aku telah melakukan perbuatan baik di luar. Adapun kepulanganku kali ini, itu hanya untuk satu hal. Apa itu? Untuk kembali dan mencarimu. Dan menikah. Jangan bercanda. Seriuslah. Aku serius. Aku tidak mempercayaimu. Bagaimana bisa kau? Direktur Jiang ini buruk. Orang-orang dari kantor inspeksi di luar telah menerobos masuk. Mereka bilang ingin menyegel perusahaan kita. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu. Direktur Jiang itu mereka. Orang-orang dari kantor inspeksi. Tuan Muda Chen Liwang, apa yang kalian coba lakukan? Tuan Muda Chen, kau benar-benar tidak pernah belajar dari pengalaman ya. Jiang tahu, jangan mengira hanya karena kau memiliki seseorang yang mendukungmu, kau bisa menyombongkan diri di kota Mi. Menyinggungku Chen Ming di kota Mi hanya akan berujung pada kematian. Jiang Group Real Estate telah melanggar hukum wilayah Jiang. Kami dengan ini diperintahkan untuk menyegalnya. Jiang Yom dan Jiang Tao harus dibawa kembali untuk diadili. Liwang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bukan lagi kepala kantor inspeksi. Siapa yang memberitahumu bahwa perintah ini dikeluarkan oleh kantor inspeksi kota Mi? Kali ini Komandan Jenderal yang mengeluarkan perintah itu. Komandan Jenderal yang kau bicarakan itu, Zhao Qianmin, benarkah itu? Lancang sekali beraninya kau menyebut nama Komandan Jenderal. Jiang tahu, bukankah kau tadi sangat hebat? Kau membuatku kehilangan jabatan kepala kantor inspeksi. Aku akan memastikan kau tahu apa yang terjadi jika kau menyinggung Tuan Muda Chen. Tangkap dia. Mereka yang melawan akan dieksekusi di tempat. Serang. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Jiang tahu, apakah kau mencoba untuk menentang secara terang-terang ini perintah Komandan Jenderal? Komandan Jenderal, menurut pendapatku, dia tidak lebih dari reputasi palsu. Apa artinya itu? Jiang tahu, kau benar-benar keras kepala sampai kau menghadapi konsekuensinya. Beraninya kau menghina secara terang-terangan Komandan Jenderal. Sepertinya kau sudah bosan hidup Komandan Jenderal memimpin kantor inspeksi wilayah Jiang. Siapa yang berani tidak patuh? Jiang tahu, kau meremehkan bahkan Komandan Jenderal. Biar kulihat sebenarnya siapa kau ini. Jiang tahu, sosok berpengaruh mana yang mendukungmu? Apakah dia sanggup menyinggung Komandan Jenderal? Aku tidak punya siapapun yang mendukungku. Tidak ada yang mendukungmu. Namun kau berani begitu sombong. Kau mencari mati. Tuan Muda Chen, berhenti membuang-buang kata dengan mereka, habisi mereka. Maju. Berhenti di situ. Pergi dari sini segera. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kakak berhenti bicara. Mereka adalah orang-orang gubernur jenderal. Kami Tuan Muda Chen. Aku memohon padamu, bisakah Anda melepaskan kakak saya? Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tuan Muda Chen, aku akan memuaskan apapun yang ingin Anda lakukan. Sekarang kau tahu bagaimana cara menyesal. Sudah terlambat kecuali. Tuan Muda Chen,
Kau berani menyentuh Tuan Muda Chen. Apakah kau tahu konsekuensinya? Kau berani menyentuhku, kau berani menyentuhku. Aku ingin kau mati. Kalian semua serang. Bagus sekali, Jiang Tao. Aku sudah tahu. Kau berani menyerang anggota kantor inspeksi. Menurut hukum yang berlaku di wilayah Jian, di tempat. Klausul eksekusi. Bocah kematianmu sudah dekat. Kakak, bagaimana bisa kamu memukul orang-orang dari kantor inspeksi? Jika kamu memukul mereka, apa yang akan kita lakukan? Yun Er, jangan panik. Orang-orang ini pantas dipukul. The film was translated Kakak, and apa kamu gila? narrated Memukul by anggota media. kantor inspeksi. Itu adalah kejahatan serius. Sampah, apakah kau mendengar itu dengan jelas? Itu adalah kejahatan serius. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Seorang anggota kantor inspeksi telah diserang. Penjaga, segera kerahkan seluruh personel bersenjata di kota Mi. Eksekusi orang ini di tempat. Maka kau harus membiarkan mereka datang dan melihat. Jika mereka berani menyentuhku, Kau dan wanita ini akan mati di bawah kakiku hari ini. Perintah Komandan Jenderal ada di sini. Orang ini menyerang anggota kantor inspeksi. Eksekusi dia di tempat. Kau bocah pasti mati. Tidak, tolong aku mohon padamu. Jangan lakukan ini. Yun Er, Menyerang anggota kantor inspeksi pantas dihukum mati. siapa sebenarnya yang pantas mati? Kau lihat baik-baik. Kau adalah Dia, perintah Komandan Jenderal. Kau bahkan tidak mau mendengarkannya. Kau tidak ingin hidup begitu. Apa yang kalian lakukan serang? Orang ini tidak berada dalam yurisdiksi kami. Mustahil ini mustahil. Komandan Jenderal, Maha Kuasa. Bunuh dia untukku. Tuan Muda Chef, saya minta maaf. Kami tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi. cukup. Pergilah lakukan apa yang perlu kau lakukan. Tidak ada wewenang untuk mengeksekusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Kakak, apa yang baru saja kamu lakukan? Mulai sekarang, aku akan menjelaskannya padamu perlahan nanti. Tuan Muda Chen, The jangan film was khawatir tentang translated siapa dia. and Apa yang bisa narrated dilakukan by oleh orang Nvidia. mati. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita. Tunggu sampai Komandan Jenderal tiba. Dia tetap harus mati. Komandan Jenderal, jangan ragu lagi Tuan Muda Chen. Si bodoh ini menyinggung kita. Dia harus mati. Adapun wanita di sampingnya. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi wanitamu. Bagus. Jiang Tao, cepat merangkak ke sini, berlutut, dan minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Tunggu sampai Komandan Jenderal tiba. Kau tetap harus mati. Adapun wanita itu, ketika saatnya tiba dia akan menjadi mainan Tuan Muda Chen. Kalian berdua sampah. Kau menyebabkan aku kali ini hutang budi yang begitu besar. Dua nyawa malang ini benar-benar membawa sial. Komandan Jenderal, kau benar-benar berpikir bahwa dia adalah seseorang yang penting. Sampah kematian sudah dekat, namun mulutmu masih saja keras kepala. Komandan Jenderal adalah ditunjuk langsung oleh Kamar Inspeksi Umum. Orang sekaliber ini, kau Jiang Tao di hadapannya, bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Jiang Tao, membuka mulut anjingmu dan membual omong kosong di sini. Kau pikir kau siapa? Apakah kau Tuan King Yun? Atau sang penguasa tertinggi? Bertanya pada sampahmu itu, dia benar-benar merasa dirinya penting. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Saat Tuan Xiao tiba nanti, kita akan tamat. Kita. Yun Er, kau dan perusahaanmu tidak akan menderita apapun. Kau harus percaya padaku. Kau tahu kau tidak sanggup menyinggung Komandan Jenderal, bukan? Mengapa kau tidak segera bergegas membersihkan dirimu? Agar Tuan Muda Chen kami bisa bersenang-senang denganmu. Hei, apa yang kau lakukan? Beraninya kau memukulku, Komandan Jenderal. Akan segera tiba Tuan Muda Chen. Sampah, kau benar-benar tidak mau menyerah sampai menghadapi kehancuran yang pasti. Di hadapanku, memukul orangku. Komandan Jenderal akan membunuhmu. Aku ingin kau mati. Aku ingin semua orang di keluarga Jiang mati. Aku ingin kau hancur dan tercerai berai tertiup angin. Apa salahnya aku memukulnya? Dua orang yang hanya tahu cara bertindak seperti anjing liar yang mengandalkan pengaruh orang lain. Aku menginginkanmu Jiang Tao untuk melihat sendiri aku bermain dengan istrimu. Hanya dengan begitu aku bisa memuaskan kebencian di hatiku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chen Yi? Tuan Xiao, Anda akhirnya tiba. Aku datang ke sini untuk menangani masalah sesuai perintah Anda. Tetapi dua sampah dari keluarga Jian
benar-benar menolak untuk bekerja sama. Bocah, waktunya sudah habis. Hari kematianmu telah tiba. Tuan Shao, itu mereka. Mereka bahkan mengatakan Anda bukan apa-apa. Cepat tangkap kedua sampah ini dan tahan mereka. Apa katamu? Aku bilang kedua sampah itu. Chen Min, makhluk macam The apa film kau was ini? translated and Beraninya kau menyebut narrated Tuan by Muda M Jiang Media. sampah? Jiang. Tuan Muda Jiang. Tuan Shao. Bagaimana bisa Anda? Tuan Muda Jiang, saya minta maaf telah mengganggu Anda. Bagaimana kalau Anda biarkan saya yang menangani masalah ini? Bagaimana menurut Anda? Segera, bawa kedua orang bodoh buta ini dan seret mereka keluar. Hai, lepaskan aku. Tuan Muda Chen. Tuan Shao. Tidak, kakek saya adalah tetua kabinet. Tuan Shao, kakek saya adalah tetua kabinet. Tuan Muda Jiang, lihat. Kau boleh pergi. Baiklah, baiklah. Kamu ini, Baiklah, pergilah. penguasa. Tuan Muda Kiao, biarkan saja dia tergeletak di sana. Jika orang dari keluarga Jian datang sebentar lagi, tidak akan mudah bagi saya untuk menanganinya. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya takut pada orang-orang dari keluarga Jian? Tentu saja bukan itu maksud saya. Keluarga Kiao Anda adalah keluarga besar terkemuka di wilayah Jian. Bagaimana keluarga Jian bisa dibandingkan dengan itu? Kalau begitu, biarkan dia tergeletak di sini saja. Berani memukul saya. Setiap orang di keluarga Jiang Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Dia sudah tergeletak di tanah. Anda masih berteriak. Nona Jiang, jangan khawatir dulu. Aku tidak khawatir. Kakakku sudah seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Anda pasti Jiang Yun. Lepaskan kakakku. Adik Anda memukul saya. Dia pantas mendapatkannya. Keluarga Jiang Anda harus semua berlutut dan meminta maaf kepada saya. Jika tidak, Anda yang akan berlutut nanti. Itu karena Anda menghina kakak saya lebih dulu. Jadi Anda pantas dipukul. Anda memanggilnya apa? Saya memanggilnya wanita keji. Apakah Anda mendengarnya? Saya memanggil kakak Anda wanita keji. Kau. Kemarilah sekarang juga, dan segera minta maaf padanya. Beraninya Anda berbicara kepada saya seperti itu. The film Dasar was bocah. translated Tidakkah Anda and tahu narrated bahwa orang di by sini M adalah Media. keluarga besar terkemuka? Tuan Muda Kiao dari keluarga Kiao di wilayah Jian. Anda harus berhati-hati dengan perkataan Anda. Keluarga Kiao. Kakak, kenapa kamu memprovokasi seseorang dari keluarga Kiao? Tuan Muda Kiao, saya yang memukul lebih dulu. Saya minta maaf kepada Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kakak saya. Terserah Anda saja. Anda menganggap saya siapa? Setiap orang di keluarga Jiang Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Jika tidak, saya akan membuat keluarga Jiang Anda menghilang. Tuan Muda Kiao, saya minta maaf. Ini salah saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga Jiang. Kau meminta maaf untuk mereka. Hak apa yang kau miliki untuk meminta maaf atas nama mereka? Tuan Muda Kiao itu sudah cukup. Enyahlah. Saat aku Kiao Fang melakukan sesuatu, aku tidak butuh kau mencelahiku. Keluarga Kiaumu benar-benar seperti biasa. Sombong dan tidak berotak. Apa kau gila? Apa kau ingin mencelakai kami? Dia adalah Jiang Tao. Dia adalah kakak iparmu dan aku mempercayainya. Anak angkat itu. Kakak, bagaimana bisa kau? Kau tidak layak menjadi pria kakakku. Aku tadi bertanya-tanya, siapa itu? Omong besar sekali. Jadi namamu adalah Jiang Tao. Ku dengar pria bernama Chen Ming itu baru-baru ini dikerjai habis-habisan olehmu. Aku tahu, kau memiliki kekuatan yang mendukungmu. Tapi tidak peduli siapa yang mendukungmu. Di hadapan keluarga Kiauku, mereka semua hanyalah sampah tidak berguna. Bocah, aku menyarankanmu sekarang untuk segera berlutut. Merangkak ke sini dan minta maaf kepada Tuan Muda Kiao. Jika tidak, kau akan masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Kau dan Chen Ming benar-benar setali tiga uang. Jiang Tao, apa kau ingin seluruh keluarga Jiang mati bersamamu? Kita tidak sanggup menyinggung keluarga Kiao. Tuan Muda Kiao, dia bukan bagian dari kami keluarga Jiang. Bocah, The film was pemilik klub pribadi ini, translated and narrated by Sang M Yunfu, Media. berkecimpung dalam bisnis pembunuhan. Sang Yunfu, dia pasti akan memberiku muka. Aku ingin kau datang ke sini dan berlutut sekarang, agar aku bisa menginjak wajah anjingmu. Memohonlah ampun padaku, atau aku akan membuatmu terbunuh di sini segera. Kiao Fang, kau sebaiknya berpikir baik-baik tentang bagaimana kau akan keluar dari sini hidup-hidup nanti. Ini adalah perbuatanmu sendiri.
Sang Yunfu. Seseorang membuat masalah di wilayahmu. Tuan Muda Kiao ada apa? Sang Yunfu. Dia membuat masalah di wilayahmu. Cepat dan bunuh dia. Sang Yunfu pemilik klub pribadi. Jangan khawatir, karena dia telah menyinggung Anda, dia tidak akan lolos. Bagus. Penolong. Mengapa itu Anda? Apakah Anda ingat saya? Dulu di wilayah luar, Anda menyelamatkan nyawa saya. Kau adalah pengungsi dari masa itu. Ini saya. Anda masih ingat saya? Itu sungguh luar biasa. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum membalas. Budi penyelamat nyawa Anda belum terbalas. Sang Yunfu, apa yang kau lakukan? Penolong apa? Cepat dan bunuh. Bocah ini untukku. Bagaimana mungkin? Penolong Sang Yunfu. Tuan Muda Kiao, saya tidak bisa membantu Anda dengan permintaan ini. Apa maksudmu? Ini orang adalah penolong saya. Hari ini tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sang Yunfu pikirkan baik-baik. Menyinggung keluarga Kiao kami. Apa konsekuensinya, Tuan Muda Kiao? Saya menyarankan Anda untuk pergi. Status penolong saya bukanlah seseorang yang sanggup Anda singgung. Di seluruh wilayah Jian, siapa lagi yang ada di sana? Sehingga aku Kiao Fan tidak sanggup menyinggungnya. Mungkinkah bocah ini seseorang yang penting? Kau ingin membuat masalah di sini? Baiklah. Kau pergi dulu. Ini harus diserahkan kepadaku. Tapi, Pergilah. aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku akui, Sang Yunfu memang memiliki kekuatan tertentu. Tapi di hadapan keluarga Kiao kami, itu masih belum cukup. Jadi bocah, apa menurutmu dia bisa menyelamatkanmu? Itu benar. Bocah, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah menempel pada Sang Yunfu, kau bisa bertindak sok jagoan di hadapan Tuan Muda Kiao. Di mata keluarga Kiao, di keluarga Kiao, kalian semua bukan apa-apa. Keluarga Kiao hanyalah parasit di wilayah Jian. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup hari ini. Gila-gila, kupikir kau benar-benar gila. Membiarkan Sang Yunfu pergi begitu saja. Dan kau berani mengatakan itu. Jiang tahu, jika keluarga Kiao benar-benar ingin menghancurkan keluarga Jiang kami, hanya akan memakan waktu beberapa menit. Diam. Kau datang dan minta maaflah. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jiang tahu, di seluruh wilayah Jian, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada Tuan Muda Kiao. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Kiao tidak akan melepaskanmu. Kapan aku bilang, aku menginginkanmu? Kau menghina keluargaku. Aku hanya menginginkan sebuah permintaan maaf itu saja. Jangan gegabah. Tuan Muda Kiao, bagaimana jika kita biarkan saja hari ini, maka masalah ini akan dianggap selesai. Biarkan saja. Kamu pikir kamu siapa? Aku Kiao Fan, masih merupakan anggota keluarga Kiao. Kalian sekelompok serangga kotor. Apa arti kalian di hadapanku? Jiang Yun, keluarga Jiangmu, menjalankan bisnis real estate kan? Ayahku adalah presiden wilayah Jian, KTT komersial. Aku, dengan satu panggilan telepon, bisa membuat seluruh keluargamu pergi mengemis di jalanan. Lebih baik kamu beritahu priamu untuk menjaga sikapnya. Itu benar. Kalian semua lebih baik berpikir jernih. Keluarga Kiao, pengaruh di wilayah Jian, tidak tertandingi. Apakah ini yang kau sebut pamer kekuasaan? Aku pikir kamu hanyalah anjing kotor yang belum pernah melihat dunia. Ayahku telah berpartisipasi dalam perjamuan perayaan penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi, itu adalah dewa pelindung seluruh wilayah Jian. Keluarga Jian kalian tamat. Kiao Fan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku akan menanggung semua tanggung jawab. Jangan membawa bencana bagi keluarga Jian. Begitukah? Lalu bagaimana dengan ini? Aku ingin kamu datang ke rumah kami dan menjadi anjingku. Layani aku setiap hari. Bersujud kepadaku. Dan kemudian aku akan melepaskan kalian semua. Bagaimana dengan itu? Kiao Fan, oh Kiao Fan. Apa kau pikir dengan mengandalkan ayahmu, memungkinkanmu untuk bertindak semena-mena? Panggil dia ke sini sekarang juga. Aku ingin melihat orang seperti apa dia. Apa sebenarnya yang coba kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh kami, seluruh keluarga Jian? Kakak itu sudah cukup. Gila. Dia hanyalah orang gila.
Kak, ayo pergi. Cepat pergi. Orang gila ini akan menjadi kematian bagi keluarga Jiang kita. Kematian bagi semua orang. Cukup berhenti bicara. Sebuah keluarga. Sungguh mengharukan. Baiklah, maka aku akan membuat seluruh keluargamu bersama-sama pergi mengemis di jalanan. Bagaimana dengan itu? Ayahku akan segera kembali. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan omongan keras itu. Hiao Fan. Mengenai keluarga Kiao, cepat atau lambat akan bangkrut. Anak pemboros sepertimu hanya akan mempercepat laju kebangkrutan keluarga Kiao. Sudah berakhir. The film was translated and Semuanya narrated sudah by selesai. M Media. Bocah, tunggu sampai ayahku tiba. Jangan sampai kamu ketakutan setengah mati. Itu tidak akan baik. Tuan Muda Kiao. Sombong ini. Bocah, kamu mungkin tidak tahu, Presiden KTT Komersial Wilayah Jian, keberadaan seperti apa dia di wilayah Jian. Jika tidak, kamu pasti sudah takut sejak lama. Tepat sekali. Ayo, kamu ke sini. Biar ku beritahu, bagaimana kamu akan memohon ampun padaku nanti. Memohon ampun padamu. Kau tidak layak. Kamu berani menghina Tuan Muda Kiao. Kamu anjing yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Kamu berani memukulku. Tuan Muda Kiao, dia memukul. Dia memukul tepat di depanmu. Tidak berguna. Kamu berani memukul bawahanku. Tadi aku hanya ingin membuatmu bangkrut. Sekarang aku ingin kamu mati. Siapkan helikopter untukku. Segera pergi ke kota Mi. Apa yang terjadi, Presiden? Sesuatu terjadi pada putraku di kota Mi. Aku ingin melihat. Siapa yang begitu berani sampai berani menyentuh putraku, Putra Kiao Shen? Semuanya berpakaianlah yang rapi. Presiden Kiao akan segera tiba. Jika ada yang berani memprovokasi Presiden Kiao, bahkan jika hanya sedikit tidak menyenangkannya, mereka bisa segera ingat. Tuan, bisakah Anda silakan masuk ke dalam? Kami kedatangan tamu penting, dan kami harus menjaga area ini tetap bersih. Siapa Anda? Apakah Anda tahu siapa saya? Anda berani menyuruh saya menyingkir. Apakah Anda ingin mempertahankan pekerjaan The Anda? film was translated and narrated by M Media. Maafkan saya. Bocah, ayahku ada di sini. Sebaiknya kau mulai berpikir sekarang. Bagaimana kau akan memohon ampun pada ayahku nanti, agar kau bisa menyelamatkan nyawamu. Presiden Kiao, orang yang menghina keluarga Kiao, ada tepat di dalam. Ayah sudah sampai. Itu dia. Makhluk ini, dia menghina keluarga Kiao, dan dia memukulku. Kiao Sheng, kepala keluarga Kiao di kota Jian. Cepat suruh seseorang melenyapkan keluarga Jian, lalu bunuh dia. Akulah yang memukulnya. Apapun yang ingin kau lakukan, hadapi aku. Apa yang kau lihat, cepat dan bunuh sampah ini. Menyambut dengan hormat. Panggil aku Tuan Muda Jian. Menyambut Tuan Muda Jian dengan hormat. Tuan Muda Jian. Ketua, ini tidak mungkin kan? Apa yang sedang terjadi? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Tuan Muda Jian apa? Dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Kau bajingan. Apakah kau mencoba membunuh kami, seluruh keluarga Kiao? Tuan Muda Jian, apakah dia seseorang yang sanggup kita singgung? Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kau? Tuan Muda Jian, putraku buta akan kebenaran. Mohon ampuni nyawanya. Ampuni nyawa putramu. Bukan tidak mungkin. Mengapa kau tidak merangkak ke sini untuk memohon ampun pada Tuan Muda Jian? Apakah kau tidak ingin hidup? Tuan Muda Jian, aku mohon ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Terima kasih Tuan Muda Jian. Tunggu, jangan terburu-buru. Sedangkan aku ingin tahu tentang keluarga Chen. Keluarga Chen. Ya, aku ingin tahu segalanya tentang keluarga Chen. Baiklah, aku akan memberitahumu dengan jujur semua yang aku ketahui tentang keluarga Chen. Besok pagi, aku akan memberimu sebuah alamat. Datanglah sendiri secara langsung. Yuntir, ayo pergi. Ayo pergi. Penguasa tertinggi Kiao Xiang berkata mengenai keluarga Chen yang menjual senjata api. Dia memang mengetahuinya. Selain itu, keluarga Kiao juga akan menerima sebagian dari komisi. Tetua Chen.
Kejahatan yang tak terampuni. Lalu menurut Anda apakah Kiao Xiang harus? Lakukan apa yang perlu dilakukan. Penguasa tertinggi, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Bicaralah. Orang yang Anda tunjuk secara pribadi, Kepala Pavilion Kantor Inspeksi Kota Ming, Liang Ting telah tiba untuk menduduki jabatannya. Bagus. Minta Liang Ting datang besok untuk bergabung dengan kita dalam menangkap Chen Ming. The film was translated and narrated by M Media. Sayang, kapan kamu berencana untuk memberitahuku identitas aslimu? Baiklah. Kau akan tahu sebentar lagi. Oh benar. Jangan terlalu khawatir tentang masalah kakakku. Dia baru saja kembali ke negara ini dan tidak mengerti apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sudah menjadi keluarga. Bagaimana dengan tanggal pernikahannya? Aku sudah menetapkannya. Lalu kapan kita akan pergi mengambil foto pernikahan kita? Foto pernikahan. Kita bisa membicarakannya saat kamu punya waktu. Apa kamu masih ingat apa janji yang kamu buat padaku saat kita masih kecil? Saat kita masih kecil. Aku bilang, aku akan memberimu pernikahan yang mega, lebih baik dari siapapun di dunia ini. Sayang, sebenarnya hal-hal ini bukanlah yang aku pedulikan. Selama kita berdua bisa bersama dengan bahagia itu sudah cukup. Yun Er, aku pasti akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin di masa depan, jangan tinggalkan aku lagi ya. Chen Ming bangun. Kalian semua siapa? Bagaimana kalian bisa masuk? Ini adalah kediaman keluarga Chen. Apa kalian ingin mati? Penjualan senjata api ilegal. Buktinya sudah konklusif, kejahatan ini tidak termaafkan. Chen Ming, ikutlah bersama kami. Omong kosong. Aku tidak akan pergi. Jiang tahu kau lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Aku memperingatkanmu, kakekku akan segera kembali. Kakekku adalah Chen Huang tetua Chen. Beraninya kau menangkapku. Kakekku tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah, kalau begitu kita akan bicara setelah kakekmu tiba. Bertindaklah. Apa yang ingin kau lakukan? Jiang tahu, kau anggap apa keluarga Chen-ku ini? Tunggu saja. The film was translated and narrated Ketika by kakekku M kembali, Media. bukankah kau tetap harus melepaskanku dengan patuh? Kau makhluk tercela. Tangkap dia. Jiang tahu kau tunggu saja aku. Tunggu sampai kakek... Suamiku, apa pendapatmu jika aku memakai pakaian ini? Istriku terlihat cantik mengenakan apapun. Siapa Jiang tahu? Keluar dari sini. Siapa kalian semua? Masuk tanpa izin itu ilegal. Di seluruh wilayah Jian, apakah ada tempat di mana tetua Chen tidak bisa pergi? Kediaman keluarga Jianmu cukup bagus. Mulai sekarang ini milikku. Ketika aku masuk rumahku sendiri, itu tidak terhitung sebagai pelanggaran, bukan? Kau adalah Chen Huang. Anak muda, beraninya kau memanggil tetua dengan namanya. Cepatlah kemari dan minta maaf. Dia tidak layak. Apa yang kau katakan? Kau tidak menghormati tetua wilayah Jian. Kejahatan apa yang harus dituduhkan padamu? Tutup mulut anjingmu. Kau, Anak muda memang punya nyali. Kamu bahkan berani menangkap seseorang dari keluarga Chen-ku. Aku akan memberimu kesempatan. Segera lepaskan cucuku. Dan aku akan mengampuni nyawa anggota keluarga Jianmu. Suamiku, mengapa tetua Chen datang ke sini? Yun Er, jangan takut. Mereka akan segera pergi. Segera pergi. Kamu terlalu banyak berpikiran. Lepaskan cucuku. Dan aku akan mengampunimu. Kalau begitu kau bisa mencobanya. Jiang tahu, Suri ajudan Chen Huang. kau membual omong kosong yang sombong. The film was Tetua sudah lama translated menyelidiki latar and belakangmu narrated dengan by jelas. M Media. Bukankah kau hanyalah seorang bayi yang diadopsi oleh pengemis? Kau mengenal beberapa tokoh kelas dari. Apa artinya itu di hadapan tetua ini? Shen Ming menjual senjata api. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Apa maksudmu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan? Nak pikirkan baik-baik sebelum bicara. Aku Chen Huan adalah wilayah Jian. Tetua kantor inspeksi. Di hadapanku tidak ada yang namanya mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Akulah hukum di wilayah Jian. Apakah kau mengerti? Pergilah tanya orang-orang di kantor inspeksi umum. Siapa yang berani menyentuh cucu tetua Chen? Cepat lepaskan tuan muda Chen. Chen Huang. Di matamu, apakah sudah tidak ada hukum lagi?
Bocah, aku ingin melihat siapa yang berani menghentikan Tetua Chen melakukan sesuatu. Di wilayah Jiang Tetua adalah hukum. Di mana Tuan Muda Chen? Chen Ming, saat ini ditahan. Di dalam penjara besar kantor inspeksi. Aku rasa itu tidak akan lama. Kalian berdua juga harus masuk. Kau ingin menangkapku dan menjebloskanku ke penjara. Kau tahu apa yang aku bicarakan. Siapa di kantor inspeksi yang cukup buta? Hingga berani menyentuh sapu jari pun milikku. Sui, segera perintahkan kepala pavilion, kantor inspeksi lokal untuk keluar ke sini. Ya, The film was translated and Duduk. narrated by M Media. Tetua Chen, betapa besarnya kekuasaanmu. Seluruh kantor inspeksi ini tidak memiliki siapapun yang bisa mengendalikanmu lagi. Kau tahu apa itu kantor inspeksi umum? Adalah orang-orang yang bisa masuk ke kantor inspeksi umum, yang dukungannya tidak memiliki pengaruh yang mencapai langit. Awalnya, aku mengira hanya Kota Ming yang busuk. Aku tidak menyangka bahkan kantor inspeksi umum bisa sekorup ini. Sebagai seorang tetua, kepala pavilion di setiap kantor inspeksi mematuhi perintahku. Tunggu saja kau. Segera kepala pavilion kantor inspeksi lokal akan tiba. Aku tidak hanya akan membuatnya membebaskan cucuku. Aku juga akan membuatnya membawa kalian semua anggota keluarga Jian dan menangkap kalian untuk dijadikan makanan anjing. Kakak, kamu harus meminta maaf kepada Tetua Chen. Tolong minta maaf. Di Kota Ming, tidak ada yang berani memprovokasinya. Terlebih lagi orang di belakangmu. Bisakah mereka menyelamatkan kita? Yun Ir, tenang saja ya. Kau masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Bocah, jika aku menyuruhmu mati, matilah kau. Jika aku menyuruhmu hidup, hiduplah kau. Aku tidak peduli siapa orang di belakangmu itu. Aku tidak peduli sedikit pun padanya. Dia tetap harus berlutut di hadapanku. Chen Huan, kau mencari mati. Di tempat seperti wilayah Jian, tidak ada orang kedua yang berani mengatakannya padaku. ketua orangnya sudah dibawa. Ini adalah Liang Ting, kepala pavilion kantor inspeksi Kota Ming. Waktumu untuk mati telah tiba. Suamiku, orang-orang dari kantor inspeksi ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Jika mereka membawa mereka, ya sudah. Aku akan lihat apa yang mungkin bisa mereka lakukan. Mengapa Anda tidak segera memberi hormat kepada tetua? Apa maksud nona muda ini? Cukup. Jadi kau adalah kepala kantor inspeksi lokal? Saya adalah. Menanggap cucuku pada dasarnya adalah pelanggaran berat yang diancam hukuman mati. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Tangkap semua orang dari keluarga Jian. Segil aset mereka. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Bocah, sekarang kau tahu betapa sengsaranya menyinggung tetua kan? Kepala pavilion Liang, mengapa Anda tidak segera menangkap mereka? Penatua Chen, saya adalah milik masyarakat wilayah The film JN, was kepala kantor translated inspeksi, and bukan narrated milikmu. by M Media. Membebaskan orang itu tidak mungkin. Menangkap anggota keluarga JN, bahkan lebih tidak mungkin lagi. Apa yang kau katakan? Kau kepala kantor inspeksi. Apakah kau tidak ingin mempertahankan pekerjaanmu? Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah tetua Chen. Kau berani menentang keinginan tetua. Kurasa kau pasti sudah bosan hidup. Liang Ting, sebaiknya kau pergi dulu. Baik Tuan Muda JN. Tunggu saja perintah pemecatanmu. Kau orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Tetua ini, Aku tidak menyangka kepala kantor inspeksi di sini adalah bawahanmu. Kau masih memiliki pengaruh di belakangmu. Namun beritahu orang di belakangmu itu untuk mencari tahu siapa aku. Lihat apakah dia berani menyinggungku. Cepat bebaskan orang itu untukku. mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Mengapa kau tidak segera melepaskan orang itu? Chen Huan, Aula Renyi Kota Ming. Masalah penjualan senjata api secara ilegal. Kau seharusnya tahu tentang itu kan? Apa maksudmu? Kasus besar yang ditangani oleh kantor inspeksi umum Aula Renyi Kota Ming menjual senjata api secara ilegal. Tetua Chen Andala. Otak sebenarnya di baliknya bukan?
Kau jangan bicara sembarangan. Hati-hati aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bocah, beraninya kau memfitnah tetua. Aku tentu saja tidak membicarakan omong kosong tentang hal ini. Kiao Sheng kepala keluarga Kiao. Kau seharusnya mengenalnya kan? Tetua Chen, Apakah kau kenal Kiao Sheng? Anda tidak perlu memusingkan diri dengan apakah aku mengenal Kiao Sheng atau tidak. Anda hanya perlu tahu bahwa Kiao Sheng telah memberikan semua bukti kejahatan Anda kepadaku. Andalah otak yang sebenarnya. Di balik Aula Ringe, kasus besar penjualan senjata api, Andalah penerima manfaat yang sebenarnya yang membawa bencana bagi wilayah Jian. Anda tidak layak menjadi tetua ini. Suamiku, apa maksud semua ini? Apa yang terjadi di sini? Yun Er, tetua Che yang ada di depan matamu ini, hanyalah parasit di wilayah Jian. Akulah yang menjual senjata api secara pribadi. Lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Seluruh kantor inspeksi umum dipenuhi oleh orang-orangku. Pada akhirnya semua yang kau sebut bukti itu akan tetap jatuh ke tanganku. Orang yang melakukan kejahatan ini dan harus diadili adalah kau. Kaulah yang seharusnya ditangkap. Nah, kau masih belum tahu. Orang yang meninjau kasus besar di wilayah Jian adalah sang tetua. Apakah menurutmu, bukti yang kau ajukan bisa menjungkir balikan langit? Di hadapan tetua tidak ada yang bisa dijungkir balikan. Sepertinya orang-orang di kantor inspeksi umum benar-benar perlu dirombak. Mereka hanyalah parasit. Kecuali jika bukti di tanganmu diserahkan langsung ke tangan penguasa tertinggi. Siapa penguasa tertinggi itu? Dia menangani urusan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Apakah dia orang yang bisa ditemui oleh orang-orang sepertimu? Bocah, aku sarankan kau tahu diri dan ingat. Nah, kau tidak lebih dari seorang badut yang licik. Cepat lakukan apa yang diperintahkan tetua. Mungkin, hanya mungkin, tetua bahkan mungkin memberimu makan. Chen Huang, semua orang di keluarga Chen mungkin harus karena kamu mengemis di jalanan. Tetua bocah ini gila. Apakah orang-orang dari keluarga Chen bahkan layak untuk kau sebutkan? Cukup, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan bocah ini. Karena kau tidak mau menangani dia, aku akan menangani dia sendiri. Sui, sampaikan perintah tetuaku. Panggil pasukan penegak. Tangkap semua orang di keluarga Jian karena menjual peralatan militer secara ilegal. Dan bebaskan cucuku. Mulai sekarang keluarga Jiang akan lenyap dari dunia ini. Kakak, mereka ingin mengerahkan pasukan penegak. Pasukan penegak akan datang. Yun Er, jangan takut, aku di sini. Kamu ini siapa sebenarnya? Tahukah kau siapa anggota pasukan penegak itu? Mereka adalah petarung paling elit di wilayah Jian. Kau hanyalah kotoran di hadapan mereka. Jiang tahu, bagaimana jika aku menunjukkan jalan keluar dari kesulitan ini? Cepatlah bersujud kepada tetua dan akui kesalahanmu. Dan lepaskan Tuan Muda. Lalu jadilah anjing untuk ditunggangi Tuan Muda. Mungkin, jika Tuan Muda merasa senang, dia mungkin akan mengampuni nyawa anjingmu. Kamu anjingnya Chen Ming kan? Bukan begitu. Apakah kamu juga membiarkan Tuan Muda Chen yang kamu sebutkan itu menunggangimu seperti anjing, makhluk menjijikkan? Sedangkan kamu tetua Chen. Kejahatan menjual senjata api bisa memastikan bahwa seumur hidupmu, kamu hidup lebih buruk dari babi dan anjing. Anak muda, kau punya nyali juga. Bagaimana mungkin aku bersalah? Aku adalah Chen Huan. Keluarga Jiangmu menjual peralatan militer. Bahkan sekarang, aku masih tidak bisa menyadari situasinya. Jiang tahu, kau tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Apakah kau bersikeras menunggu sampai pasukan penegak tiba dan memusnahkan keluarga Jiangmu sebelum kau merasa puas? Kalian sekelompok orang gila. Nah, jika kau tahu apa yang baik bagimu, cepatlah berlutut bersama wanitamu. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Jaga bicaramu. Kau masih berani. Jiang tahu kau berani memukulku. Di hadapan tetua Chen, tidak ada seorang pun di seluruh kota Jiang yang berani memukulku. Semuanya berlutut dan minta maaf padaku. Kau bocah nakal, kau berani tepat di hadapanku, memukul bawahanku? Apakah kau tahu betapa malangnya nasibmu nanti? Orang-orang tetua semuanya ada di luar. Pasukanku telah tiba. Waktumu untuk mati telah tiba. Unit Huben kelima sedang bersiaga. Tetua, tolong berikan perintahnya. Bawa orang-orang dari keluarga Jian dan tangkap mereka semua. Segel semua aset keluarga Jian. Baik. Unit Huben kelima. Buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat ini apa. Apa yang kau tunggu? Cepat bertindak. Dengan hormat menyambut penguasa tertinggi. Cukup. Panggil saja aku Tuan Muda Jiang di sini.
Baik, dengan hormat menyambut Tuan Muda Jian. Aku tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Mohon ampuni pelanggaranku. Hu Ben, apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba menentang perintah tetua? Tetua Chen di hadapan Tuan Muda Jian. Anda tidak layak. Aku tidak layak. Aku adalah Chen Huan. Aku tidak layak. Hubert, apakah kau gila? Ini bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Jiang, tolong berikan perintahnya. Chen Huang menjual senjata api. Merugikan wilayah Jiang, buktinya sudah jelas. Tangkap dia. Baik, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian tidak bisa. Hu Ben, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku adalah seorang tetua dari kantor inspeksi umum. Apakah kau sedang mencari matu? Tetua Chen. Ayo pergi. Ambil tindakan. Tahu Hu Ben, apa yang sedang kau lakukan? Hu Ben, Ayah. Akhirnya, aku bisa menemukan orang yang bisa aku percayakan hidupku padanya. Aku juga berharap kamu dimanapun kamu berada, bisa hidup bahagia. Tuan Jiang dulu. Anda menyelamatkan hidupku. Kebaikan sebesar itu tidak bisa dibalas dengan kata-kata. Di masa depan, aku pasti akan memperlakukan Yun Er dengan baik. Dan membuatnya bahagia seumur hidup. Ayo pergi. Ayo pergi. Yun Er, kamu tidak takut kemarin kan? Tidak apa-apa selama tidak terjadi apa-apa. Tapi Jiang Tao, aku menjadi semakin penasaran tentang identitasmu. Kamu bilang kamu pergi selama 10 tahun. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bahkan tetua Qin tidak bisa melakukan apapun padamu. Bulan depan adalah pernikahan kita. Banyak orang akan datang nanti. Pada saat itu, kamu akan tahu. Siapa sebenarnya orang-orang sebanyak ini? Mereka tentu saja teman-temanku. Lalu, aku akan melihat. Apalagi yang dimiliki suami kontrakku. Yang tidak aku ketahui. Rahasia, ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Muda Ji Jiang Yong akan menikah. Dikatakan bahwa banyak keluarga terkemuka di kota Mi. Para kepala keluarga mereka akan menghadiri pernikahan tersebut. Menikah bagaimana mungkin? Dengan tuan muda dari keluarga Chen? Tentu saja tidak. Keluarga Chen sudah lama lenyap. Semua orang ditangkap, tidakkah kau tahu? Dikatakan, dia akan menikah dengan seorang pengemis yang diadopsi oleh Tuan Jiang saat itu. Menikah dengan seorang pengemis. Wanita itu pasti memiliki selera yang buruk, bukan? Dia meremehkanku. Namun dia malah menikah dengan pengemis busuk tanpa latar belakang keluarga. Bersiaplah, aku harus menghadiri pernikahan ini. Ayo pengantin pria dan wanita tersenyumlah. Waktunya berfoto. Jiun, kenapa kamu di sini? Nona Jian. Kukira kau memiliki standar yang begitu tinggi. Ternyata kau hanya menemukan pria seperti ini. Jiun, hari ini adalah pernikahanku. Segera keluar sini. Aku mengejarmu selama 3 tahun. Dan kau bahkan tidak mau melirikku. Tapi kau malah segera berhubungan dengannya. Apa kedudukannya? Bisakah dia dibandingkan dengan keluarga Jiku? Jiun, aku tidak menyukaimu saat itu. Itu bukan karena latar belakang keluargamu. Itu karena aku memang tidak menyukaimu sebagai pribadi. Jiang Yun, apa maksudmu? Lepaskan tanganku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Keluar. Kau ingin berkelahi? Jangan berpikir. Aku tidak tahu siapa dirimu. Putra angkat seorang pengemis. Jika aku tidak ingin menghindari pertumpahan darah hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Jadi maksudmu kau akan berurusan denganku? Latar belakang keluarga apa yang kau miliki yang bisa dibandingkan dengan milikku? Tanya Jiang Yul. Apakah dia berani menyentuhku? Jiun, kamu tidak diterima di sini. Segera pergi. Jiang Yun, sebaiknya kau bersikap sopan padaku. Dulu kau adalah milikku. The film Sekarang was kau bukan translated apa-apa. and Apa yang dia narrated miliki yang by bisa M. dibandingkan Media. denganku? Itu bukan urusanmu. Keluarga Jiku memiliki aset senilai lebih dari 10 miliar. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Abu, bawakan hadiah untuk pengantin baru. Tahukah kau apa ini? Jantung samudera. Ini tak ternilai harganya, bisakah dia membelinya? Jiun, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku hanya ingin menghina suamimu yang tidak berguna itu. Apa kualifikasi yang dia miliki? Benar-benar tidak ada harapan. Jangan paksa aku bertindak. Keluar. Kau berani memukul? Ayo coba pukul aku. Jika kau berani memukulku, kau tamat. Hari ini adalah hari bahagia kami. Hentikan berhenti membuat masalah. Pergi dari sini. Kau benar-benar berani memukulku.
Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kau tahu, Tuan Muda Ji ini dulunya adalah sosok terkenal di kota Ming, pemuja Jingyun, datang ke pernikahan ini hari ini. Bukankah dia hanya di sini untuk melampiaskan amarahnya? Aku tidak menyangka mereka benar-benar mulai berkelahi. Ini Tuan Muda Ji yang sedang kita bicarakan. Kudengar Jing Tao ini tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Aku penasaran apa yang dilihat Jingyun dalam dirinya. Sekarang mereka malah memprovokasi Tuan Muda Ji lagi. Mereka benar-benar tidak beruntung. Tepat sekali, Tuan Muda Ji ini adalah orang gila yang terkenal di kota Ming. Kudengar dia pernah mematahkan kaki seseorang. Aku ragu pernikahanmu hari ini, bahkan akan selesai. Aku akan melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu melihatnya. Mengenakan gaun pengantinnya bermain denganku. Wanita keji. Jiun, kamu brengsek. Akulah si brengsek itu. Benar, akulah si brengsek itu. Aku akan menghancurkanmu. Pikirkan baik-baik untuk dirimu sendiri. Pengaruh keluarga Jiangmu. Bisakah itu dibandingkan sedikit saja dengan milik keluarga Jiku? Aku telah mengincarmu. Itu adalah keberuntunganmu. Wanita keji. Utusan kantor inspeksi umum. Utusan King Yun tiba. King Yun mengucapkan selamat kepada penguasa tertinggi atas pernikahannya, mempersembahkan hadiah ginseng milenium. King Tuan King Yun. Dia adalah penguasa tertinggi. Kau adalah penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi sang pengantin pria sebenarnya adalah penguasa tertinggi. Ini terlalu tidak nyata, bukan? Aku benar-benar bisa menghadiri pernikahan penguasa tertinggi. Ini sungguh keberuntungan 3 kehidupan. Aku cukup beruntung dalam kehidupan ini untuk melihat penguasa tertinggi sekali. Aku benar-benar tidak menyesal bahkan jika aku mati. Aku sebenarnya cukup beruntung untuk menghadiri pernikahan penguasa tertinggi. Cukup, King Yan, silakan duduk. Ya, Tuan penguasa tertinggi. Aku sebenarnya tidak tahu itu Anda. Tadi aku buta dan tidak tahu apa-apa. Aku mohon ampuni aku. Aku akan segera inya. Jingyun. Sungguh keberuntungan besar. Sejak dia menikahi penguasa tertinggi, mengapa dia pantas mendapatkannya? Bibi Liang, kamu seharusnya berhenti cemburu sekarang. Bagaimanapun juga, wanita yang menikahi penguasa tertinggi pasti tidak akan menjadi putrimu. Itu benar. Suami, bagaimana mungkin kau adalah penguasa tertinggi? Apa maksudmu bagaimana mungkin aku? Aku selalu menjadi penguasa tertinggi. Aku pasti sedang bermimpi. Ini tidak mungkin. Mungkinkah kau selama beberapa tahun terakhir di luar sana berhasil menjadi penguasa tertinggi? Benar, istri penguasa tertinggiku.